Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Rawan dengan NIM 2022-230534. Di sini saya mengambil pada bab 6, yaitu negara hukum dan penegakan hukum. Di sini adapun poin-poin yang saya ingin bahas. Yang pertama, konsep dan ciri negara hukum. Yang kedua, negara hukum Indonesia. Yang ketiga, penegakan hukum, dan yang terakhir, aparatur penegakan hukum di Indonesia. Konsep yang pertama, konsep dan ciri negara hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rights of Rule of Law. Istilah rights dikemukakan oleh para ahli hukum Eropa kontinental, sedangkan istilah rule of law dikenalkan oleh para ahli hukum Anglo-Saxon. Reshat atau rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaranya kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Yang kedua, negara hukum formal dan negara hukum material. Jadi negara hukum formal adalah negara hukum dalam istilah sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya yang bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Terus negara hukum material atau negara hukum modern, atau dapat disebut dengan negara kesejahteraan atau welfare state, adalah negara yang mana pemerintah negara memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu ciri negara hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum, yang pertama itu hak asasi manusia, yang kedua pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang bisa dikenal sebagai res politica. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan, administrasi, dan perselisihan. Itu yang dikemukakan yang itu adalah ciri-ciri dari Reshat. Sedangkan di C dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut, yaitu supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada wewengan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukannya sama di depan hukum baik rakyat biasa maupun bagi pejabat. C, terjaminnya hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Kita masuk pada bagian B, negara hukum Indonesia. Yang pertama, landasan yudisim negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sekarang itu tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, dengan dimasukkan landasan ini ke dalam bagian pasal UUD NRI 1945 menunjukkan semakin kuat serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara Indonesia kita ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau A, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Bagian B, sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut. Yang kedua, perwujudan negara hukum di Indonesia.
operasional dari konsep negara hukum dituangkan dalam konsep konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan negara hukum yang menempati posisi sebagai hukum dasar tertinggi dalam tatanan hukum atau legal order Indonesia. Yang ketiga, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum, namun negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanya satu ciri dari negara demokrasi. Peran Magnus Suseno atau 1197 menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Bagian C, penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dasar hukum menjadi kenyataan atau berlaku di masyarakat. Yang pertama, penegakan hukum untuk 3 tujuan hukum. Menurut Jimli Ashidike 2003, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, cakupan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yakni ditinjau dari subjek hukum dan ditinjau dari objek hukum. Ditinjau dari subjek hukum, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dalam arti luas, dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau dalam arti sempit. Nah, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berhasilnya tidak hukum dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jadi menurutnya keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum tersebut. Aparatur penegakan hukum di Indonesia. Agar hukum dapat ditegakkan menjadi kenyataan yang hidup di masyarakat berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan aparatur penegakan hukum. Aparatur penegakan hukum mencakup pengertian mengenai institusi atau lembaga penegakan hukum dan aparat sebagai penegakan hukum. Yang pertama, institusi penegakan hukum di Indonesia. Berbicara mengenai institusi penegakan hukum di Indonesia adalah membicarakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang kedua, aparat penegakan hukum di Indonesia. Jika institusi berarti lembaga penegakan hukum, maka aparat menunjukkan pada orang yang bertugas menegakkan hukum. Penegak hukum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh peraturan undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penutupan, peradilan, atau pembelaan. Kesimpulan, negara hukum merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, prinsip negara hukum tertuang dalam konstitusi dan tercermin dalam sistem demokrasi yang menghormati HAM, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan. Penegakan hukum yang adil dan efektif membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, institusi negara, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, cita-cita negara hukum dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan bernegara. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.